Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, malam ini saya ingin memberikan beberapa tips ya dari tema kita, yaitu menjadi yang paling diingat. Beberapa hal yang bisa eh, dilakukan ya oleh teman-teman dalam hal ini, ya kaitannya dengan agar kita ini menjadi yang selalu diingat ya. Ini beberapa hal yang bisa saya share, bisa saya bagikan. Yang pertama, kita mesti memiliki karakter ya, karakter yang kuat. Misalnya kita orang yang selalu enak dimintain tolong ya, kemudian kita selalu memberi ya, kita selalu membantu ya, kita selalu riang, bersukacita dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan agar kita memiliki karakter yang dan juga citra yang mudah diingat oleh orang lain. Artinya kalau orang ketemu kita itu selalu ada jawabannya itu. Yang kedua, paling tidak kita dicitrakan atau dikesankan sebagai orang yang memiliki kompeten ya. Misalnya orang bertanya tentang matematika, kita bisa jawab. Orang bertanya tentang fisika, kita juga bisa jawab. Orang bertanya tentang jalan atau tempat atau nama-nama kota dan sebagainya, kita juga bisa. Itu salah satu, artinya kita orang yang dianggap kompeten. Atau kalau dalam komputer misalnya, kalau Anda nanya tentang jaringan kepada saya akan bisa memberikan jawaban apa saja ya, tentang nama-nama jenis kabelnya, jenis-jenis topologinya, bagaimana cara merangkainya, bagaimana cara crimping dan lain sebagainya ya. Atau Anda mengenal saya sebagai orang yang bisa membuat berita, bisa membuat informasi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang bisa Anda lakukan sebagai bukti bahwa kita kompeten. Atau adalah orang yang kita dikenal kalau bikin video bagus gitu ya, karena cara membuatnya, cara mengkritnya ya, cara memberi namanya, cara melakukan pewarnaannya dan lain sebagainya ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersifat curiosity, yaitu punya rasa ingin tahu ya. Kita selalu ingin belajar ya. Kita nggak punya ilmu marketing ya, kita ingin belajar dari orang. Kita punya rasa ingin tahu tinggi ya, ingin melakukan pengenalan dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal. Ada cara lain yang bisa kita arahkan, misalnya ya, cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih banyak dikenal orang. Misalnya kita tunjukkan prestasi-prestasi kita yang bisa kita banggakan. Misalnya ya, saya ingin menyampaikan di sini kenapa saya selalu bisa berkomunikasi dengan orang, karena ya saya ada yang bisa selalu saya ceritakan. Misalnya sejak SD saya belajar berorganisasi ya. Saya umur 7 tahun atau sebelum masuk sekolah, saya sudah bisa membaca kitab suci. Yang kedua, saya juga sudah menjadi guru ya, pengajar baca tulis buat teman-teman di usia saya kelas 1 SD ya, 7 tahun. Saya juga sudah mengenal berbagai istilah dan lain sebagainya. Yang kedua, saya juga sejak SD, kelas 4 SD itu saya sudah menjadi guru matematika buat teman-teman saya. Jadi kalau teman-teman itu ada jadwal les, sayalah yang diminta oleh guru sebagai guru lesnya ya, mengajarkan matematika. Betul. Yang ketiga, saya sejak SMP itu sudah mengajar ya, mengajar anak-anak yatim ya, belajar membaca tulis Al-Quran dan lain sebagainya ya. Yang keempat, saya juga menjadi aktivis atau ketua OSIS sejak usia SMP, sehingga saya biasa memimpin rapat ya, mengadakan pertemuan, mengkonsep sebuah kegiatan dan acara, menjadi panitia dan seterusnya. Karena sejak kelas SMP itu juga saya sudah menjadi ikut serta dalam kegiatan kepanitiaan besar, yaitu Tur Muhibah. Kira-kira ada sekitar 7-8 bis ya teman-teman dalam kegiatan Tur Muhibah dari Jakarta ke Jawa Barat ya.
Itu usia saya masih SMP. Mungkin karena saya ketua OSIS waktu itu, dianggap mampu bisa mengkoordinir dan membantu mengkoordinir teman-teman. Kemudian di SMA saya juga menjadi aktif di organisasi OSIS dan juga KIR ya, Karya Ilmiah Remaja. Ya, di mana saya menjadi pemimpin salah satu kegiatan di OSIS, dan saya mendapatkan predikat kakak kelas terbaik ya, dari adik-adik tingkat. Dan itulah sebabnya saya selalu bertemu dengan rekan-rekan alumni di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga sekolah SMA. Saya selalu bisa berkomunikasi dan juga sampai sekarang terjalin silaturahim dengan baik. Begitu juga dengan di kampus. Nah, ini salah satu yang membuat saya merasa itu adalah prestasi saya bisa berkomunikasi. Apalagi sejak semester 3 saya sudah menjadi tutor tutor bidang komputer, ya, pengajar MS Word, kemudian Excel, Lotus dulu ya, kemudian di Base3 Plus, ya. Bahkan saya mengajar sudah menjadi tutor program basic pada saat itu. Nah, ini artinya saya sudah punya uang saku, sudah punya gaji sejak semester 3. Ya, bahkan semester kelas SMP umur saya 12 tahun saya sudah mendapatkan gaji sebagai guru dari anak-anak yatim dari guru saya. Yang kedua, hal yang bisa diingat juga oleh orang adalah ketika kita memiliki jiwa sosial. Ya, ini juga saya lakukan di mana-mana. Ya, setiap ada musibah atau ada teman yang meninggal atau orang tuanya meninggal dan sebagainya, saya selalu menyempatkan diri untuk hadir. Ini juga mungkin salah satu yang bukan cuma itu aja, saya menggalang juga ya dari teman-teman ya sekolah, ya sejak sekolah dulu ya, untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Saya juga sejak SMP ternyata saya sudah belajar komputer ketika Yusuf Randi sebagai pengusaha komputer pertama dan punya lembaga kursus, saya sudah menjadi guru komputer di sana. Nah, itu sudah menjadi peserta kursus komputer. Kemudian yang ketiga, memberi dampak positif bagi lingkungan. Nah, ini juga kita harus melakukan itu agar orang selalu ingat dengan kita. Ya, kita dimanapun tinggal, kita harus memberikan dampak lingkungan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga kita, misalnya dengan orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita, dan lain sebagainya. Ya, saya biasa melakukan itu juga. Ya, baik ketika saya sekolah maupun setelah saya kuliah atau bekerja atau menetap di mana saja. Saya sebelumnya kontraktor, ya, artinya rumahnya ngontrak di mana-mana. Dan saya selalu dekat dengan lingkungan. Kemudian yang keempat, selalu ramah dengan orang lain. Nah, ini juga kita tidak boleh pasang wajah atau muka merangut, ya, karena itu tidak baik tentunya. Nah, ini yang ingin juga saya berbagi kepada kita. Kita tidak boleh masang muka kasar atau muka beringas atau muka tidak suka dengan orang, karena itu akan berdampak buruk juga untuk kita. Ya, maka saya menganjurkan kita semuanya harus memiliki tampang atau tampilan yang smile, ya. Istilah sekarang kalau di beberapa perusahaan atau instansi atau perbankan itu biasanya adalah smile, ya, supaya kita paling enggak 1 senti ke kanan 1 senti ke kiri. Jadi wajah kita atau bibir kita atau muka wajah kita, raut kita selalu smile. Kemudian yang kelima, kita punya selera humor. Nah, ini juga menjadi salah satu agar memecah suasana yang tegang, ya. Kemudian dengan joki-joki yang kita sampaikan itu bisa memecah suasana menjadi lebih riang gitu. Itu yang mungkin perlu juga kita lakukan. Saya juga punya tip yang lain, sosok yang mudah diingat, yaitu pertama punya ekspresi dalam berpakaian. Ya, misalnya kita selalu bisa menyesuaikan. Ketika kematian ada kita menengok orang kematian, kita berpakaian hitam misalnya. Artinya kita orang yang mengerti. Kalau ketika ke pesta, kita pakai pakaian yang warna-warni di malam hari atau di siang hari, ya. Kalau ada acara salawatan, kita pakaian putih, ya, dan seterusnya. Jadi kita orang yang dianggap mengerti, ya, bagaimana memiliki attitude dalam berpakaiannya, kita paham. Kemudian kita orang yang bisa berbicara sesuai fakta. Jadi fakta-fakta itu kita kumpulkan, baru kita bisa membicarakannya.
ya, jangan asbun istilahnya. Nah, ini yang mungkin banyak kurang disukai kalau kita asbun karena tidak bisa bicara sesuai fakta. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga menjadi salah satu. Jadi kalau kita bergaul atau kita berkomunikasi dengan orang, ya usahakan kita menjadi pendengar yang baik. Ya, dengarkan dulu apa yang sudah dikeluhkan. Setelah semua selesai, kita rangkum, kemudian kita mulai urai kata dan kalimatnya, dan sambil kita mencari solusinya. Jadi sambil kita mendengarkan, otak kita berpikir, ya apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa berikan ke sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, ya agar kita bisa memberikan solusi dan jawaban ya terhadap apa yang mereka harapkan dari kita. Kemudian yang keempat, kita menepati janji. Ini juga salah satu sosok yang mudah diingat. Kalau kita berjanji jam 2, ya kita datang jam 2. Kalau kita janji jam 7, misalnya kita datang jam 7 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah tidak pelit kita untuk berbicara thank you atau terima kasih. Ya, dan kita mengucapkan minta tolong. Tolong dong saya, jangan kesannya nyuruh gitu. Ambilin ini, jangan. Gunakan kalimat boleh saya minta tolong ambilkan buku saya misalnya atau HP saya dan sebagainya. Ini barangkali beberapa tips singkat yang ingin saya share ya, beberapa hal yang, dan itulah salah satu cara untuk membranding orang secara digital di mana saja. Ya mungkin kita berbagi, mengekspresikan, juga menyampaikan agar kita mudah. Tentunya ini bisa dikombin, dan saya yakin Anda punya pengalaman yang berbeda ketika Anda sangat diingat oleh teman Anda misalnya karena orangnya mudah senyum, karena orangnya mudah berbagi, karena orangnya mudah untuk diminta tolong dan lain sebagainya. Saya yakin Anda punya banyak pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semuanya. Demikian saya kira sebagai stimulus apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, pada materi kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Kita diskusi dalam sesi. Jangan lupa like and share dan komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.